Pernah lihat anak kecil ketagihan minum coklat kemasan tiap hari? Atau kamu sendiri yang selalu nyetok milku coklat buat teman begadang? Rasanya enak, praktis, bahkan katanya bergizi. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik rasa manis itu, ada 22 gram gula setara 5 sendok teh yang masuk ke tubuhmu hanya dalam satu teguk? Hari ini, kita nggak mau nebak-nebak. Kita baca bareng labelnya, pahami apa yang benar-benar kamu minum, dan cari tahu. Enak boleh, tapi aman juga harus. Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu beli minuman coklat, terus pas lihat labelnya, kok banyak banget tulisan kecil yang bikin bingung? Apa sih ini? Apa itu? Kenapa harus ada garam? Vitamin B12 juga? Nah, hari ini kita bakal bahas satu produk populer yang mungkin sering kamu beli atau kasih ke anak, Milku Coklat. Kita nggak mau cuma minum dan nikmati rasanya aja. Kita mau tahu apa yang sebenarnya masuk ke tubuh kita. Dari komposisinya, manfaatnya, sampai risiko yang mungkin nggak kamu sadari. Semua berdasarkan foto label yang saya pegang ini. Kita baca bareng, kita pahami bareng dengan bahasa yang santai, jelas, dan nggak bikin pusing. Siap? Yuk, mulai! Oke, pertama-tama, mari kita lihat apa saja yang ada di dalam botol Milku Coklat ini. Jadi, kalau kamu lihat labelnya, ada tulisan komposisi di bagian bawah. Di situ tertulis air, susu bubuk bukan lemak 3%, sukrosa, kakao bubuk 0,4%, fosfat, perisa sintetik, pengemulsi, dan pengatur keasanan. Wah, banyak ya. Tenang, kita uraikan satu persatu. Air ya itu dasarnya. Semua minuman pasti pakai air. Lalu susu bubuk. Ini adalah susu yang dikeringkan, jadi lebih praktis dan awet. Tapi ada juga tulisan susu bubuk bukan lemak 3%. Artinya, dari total susu bubuk, hanya 3% yang bukan lemak. Jadi sisanya ya lemak, tapi nggak banyak. Ini penting buat kamu tahu, karena lemak bisa memberi rasa kaya, tapi juga kalori. Lalu ada sukrosa. Ini nama fancy dari gula pasir. Jadi ini yang bikin minuman ini manis. Kalau kamu lihat nilai gizinya, persajian 295 ml ada 22 gram gula. Bayangkan, itu setara sekitar 5 sendok teh gula. Jadi kalau kamu minum ini tiap hari, hati-hati ya, gula bisa numpah kemana-mana. Kakao bubuk 0,4%. Ini yang bikin rasa coklatnya keluar. Tapi angkanya kecil, jadi jangan harap banyak antioksidan atau manfaat coklat hitam. Ini lebih kerasa aja. Terus ada fosfat. Ini zat yang biasa dipakai untuk menjaga tekstur minuman tetap halus dan nggak mengendap. Pengemulsi. Ini biar semua bahan nyatu, nggak pisah-pisah kayak minyak sama air. Perisa sintetik. Ini yang bikin aroma coklatnya kuat, meskipun kakaonya sedikit. Dan pengatur keasaman. Ini buat jaga pH minuman biar nggak cepat basi. Jadi secara sederhana, ini minuman yang dibuat agar enak, awet, dan mudah diminum. Tapi ada beberapa bahan yang mungkin perlu kamu waspadai, terutama gula dan bahan tambahan lainnya. Nah, sekarang kita bicara sisi baiknya. Kenapa produk seperti ini dibuat? Karena memang punya fungsi dan manfaat, apalagi buat orang yang butuh energi cepat atau anak-anak yang susah makan. Pertama ada protein, persajian 6 gram. Protein ini penting buat pertumbuhan, terutama anak-anak. Juga ada karbohidrat, 22 gram. Ini sumber energi utama tubuh. Jadi kalau kamu capek atau anakmu lagi capek, minum ini bisa bikin badan lebih segar. Lalu vitamin dan mineralnya lumayan lengkap. Ada vitamin A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12. Ini semua penting buat metabolisme, sistem saraf, dan imunitas. Misalnya vitamin D bantu penyerapan kalsium. Vitamin B12 penting buat produksi sel darah merah. Mineral seperti kalsium, magnesium, zinc, selenium, ini semua bantu tulang, otot, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi secara teknis, ini bukan sekedar minuman manis. Ini juga punya nutrisi yang bisa melengkapi asupan harian, apalagi buat anak yang aktif atau orang dewasa yang sibuk. Tapi ingat, ini bukan pengganti makanan utama. Ini lebih ke pelengkap dan harus dikonsumsi dengan bijak.
Sekarang, kita masuk ke bagian serius, risiko. Karena semua yang enak, kalau kebanyakan bisa jadi masalah. Yang paling mencolok dari Milku coklat ini adalah gula, 22 gram per sajian. Kalau kamu minum ini 2 kali sehari, itu udah 44 gram gula. Padahal batas aman harian untuk orang dewasa itu sekitar 25-50 gram, tergantung aktivitas. Jadi kalau kamu minum ini tiap hari, kamu bisa melebihi batas gula harian. Dampak jangka pendek, kamu bisa merasa lesu setelah efek gula turun. Namanya sugar crash. Badan jadi lemas, mood drop, dan malah bikin lapar lagi. Belum lagi risiko gigi berlubang, terutama buat anak-anak yang suka minum ini sebelum tidur. Dampak jangka panjang, gula berlebih bisa bikin berat badan naik, diabetes, tekanan darah tinggi, dan bahkan gangguan hati. Belum lagi bahan tambahan seperti fosfat dan pengemulsi. Kalau dikonsumsi terus-menerus, bisa mengganggu penyerapan mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Ini bisa bikin tulang jadi lebih rapuh, terutama buat lansia. Jadi bukan berarti produk ini buruk, tapi kalau kamu nggak sadar dan minumnya seenaknya, risikonya bisa numpah ke kesehatan jangka panjang. Ini bagian penting, karena dampaknya beda-beda tergantung usia. Mari kita bahas satu persatu. Untuk anak-anak, ini yang paling rawan. Tubuh mereka masih berkembang, jadi sensitif banget sama gula dan bahan tambahan. Minum Milku coklat tiap hari bisa bikin anak kecanduan rasa manis. Akhirnya dia nggak mau makan sayur atau makanan sehat lainnya. Gula berlebih juga bisa bikin anak hyperaktif, susah tidur, dan sering sakit karena imunitas turun. Belum lagi risiko gigi berlubang. Bayangkan, gigi susu anak yang sudah rusak bisa pengaruh ke gigi permanen nanti. Juga kalau anak minum ini sebagai pengganti susu atau makanan utama, dia bisa kekurangan nutrisi penting lainnya, seperti serat, protein berkualitas, dan vitamin alami dari buah dan sayur. Untuk dewasa, terutama yang aktif atau kerja keras, ini bisa jadi sumber energi cepat. Tapi kalau kamu minum ini tiap pagi atau siang, tanpa kontrol, kamu bisa kena insulin resistance. Artinya, tubuhmu jadi kurang responsif sama insulin dan akhirnya bisa jadi diabetes. Gula berlebih juga bikin perut buncit, kadar kolesterol naik, dan tekanan darah meningkat. Belum lagi efek pada kulit. Gula bisa bikin jerawat dan kulit kusam. Jadi buat dewasa, ini boleh diminum, tapi jangan jadi rutinitas harian. Untuk lansia, ini lebih kompleks. Mereka butuh nutrisi, tapi sistem pencernaan dan metabolisme mereka sudah melambat. Gula berlebih bisa bikin gula darah naik drastis, yang berisiko stroke atau serangan jantung. Fosfat dan garam, 105 gram per sajian, juga bisa bikin tekanan darah naik, apalagi kalau lansia sudah punya riwayat hipertensi. Belum lagi risiko osteoporosis, karena fosfat bisa mengganggu penyerapan kalsium, tulang jadi lebih rapuh. Jadi buat lansia, minum ini harus sangat terbatas, mungkin sekali seminggu, bukan tiap hari. Jadi intinya, usia menentukan dampak. Anak butuh nutrisi alami, dewasa butuh kontrol, lansia butuh hati-hati. Jangan samakan kebutuhan mereka. Nah, sekarang kita sampai di bagian solusi. Kamu nggak perlu stop minum Milku coklat, tapi kamu harus lebih bijak. Pertama, baca labelnya. Lihat berapa gram gula, berapa kalori, dan apa saja bahan tambahannya. Kalau kamu lihat gula 22 gram, itu banyak, jadi jangan minum tiap hari. Kedua, moderasi adalah kunci. Minum sekali seminggu? Boleh. Minum tiap hari? Nggak disarankan. Ketiga, kenali kondisi tubuhmu. Kalau kamu punya diabetes, hipertensi, atau masalah berat badan, lebih baik hindari atau batasi. Keempat, jangan jadikan ini pengganti makanan utama. Ini minuman pelengkap, bukan pengganti sarapan atau makan siang. Kelima, perhatikan anak dan lansia. Jangan kasih ini tiap hari. Lebih baik beri mereka susu segar, buah, atau makanan sehat lainnya. Dan yang paling penting, jangan percaya iklan saja. Iklan bilang nutrisi lengkap, tapi kamu harus lihat sendiri labelnya. Karena yang masuk ke tubuhmu bukan iklannya, tapi isinya. Jadi teman-teman, kita udah bahas lengkap tentang Milku coklat. Dari komposisi, manfaat, risiko, sampai saran penggunaan aman. Intinya, nggak ada produk yang benar-benar buruk. Tapi ada cara yang benar buat menggunakannya. Jangan takut membaca label, jangan malas memahami apa yang masuk ke tubuhmu.
karena tubuhmu adalah rumahmu, dan kamu yang bertanggung jawab atas isi rumah itu. Kalau kamu bisa mulai dari satu produk, mulailah dari yang kamu konsumsi sehari-hari. Baca labelnya, pahami komposisinya, dan putuskan dengan bijak. Karena kesehatan bukan soal apa yang kamu makan, tapi bagaimana kamu memilihnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya yang akan kita bahas produk lain dengan cara yang sama, santai, edukatif, dan penuh kesadaran. Jaga diri, jaga tubuh, dan selalu baca labelnya. Sampai ketemu lagi!